Nah, Pak Dodi mungkin eh, pertama-tama kita bahas langsung nih terkait dengan narasi yang potensi resesi dan lain sebagainya. Mungkin kita saling melempar pertanyaan satu sama lain dan kita bisa saling belajar juga dan moga-moga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Nah, mungkin pertama dari saya dulu nih komentar secara umumnya dulu nih Pak Dodi sebagai seorang investor dan lebih khususnya seorang value investor dengan narasi perbincangan yang cukup ramai belakangan ini, apakah Pak Dodi cukup memperhatikan atau mungkin Pak Dodi fokus sama emiten-emiten maupun produk-produk investasi yang dimiliki? Bagaimana Pak Dodi? Ya, memang kalau kita lihat ya dalam 1 bulan terakhir ini isu tentang resesi mendadak banyak ya ada di mana-mana ya, baik di media, sosial media, kemudian dari media-media besar juga banyak memberitakan. Dan sebenarnya kalau saya pribadi, tanya ke saya pribadi, saya sebenarnya penganut 2 aliran, Pak Glenn, untuk investasi jangka panjang. Aliran pertama itu adalah aliran index investing. Index investing itu di mana kita berinvestasi pada semacam indeks, saham-saham penyusun indeks istilahnya. Kalau di Indonesia ada LQ45, ada IDX30, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu saya milih juga saham sendiri ya. Jadi satu portfolio itu untuk yang saya tinggal tidur dengan tenang. Satu lagi portfolio yang saya mencoba untuk mengalahkan pasar. Nah, kalau yang mengalahkan pasar ini saya investasi dengan strategi value investing. Untuk indeks sebagai investor di indeks investing sendiri, saya merasa hal ini tidak begitu berarti ya, karena memang indeks investing ini kan tujuannya adalah kita dollar cost averaging atau kita nabung rutin aja setiap bulan. Sehingga kita percaya kalau market timing itu susah. Ini filosofi dari indeks investing. Market timing itu susah memang, kalau market timingnya sukses, kita bisa dapat additional gain 50-100% bisa jadi ya dalam dibandingkan dengan orang yang cuman dollar cost averaging aja gitu ya. Tapi karena kita merasa susah dan kita fokus untuk cari active income, maka kita coba dollar cost averaging aja. Cenderung kalau indeks investing saya di reksadana indeks, saya belinya di Bibit, cenderung tidak saya lihat apa-apa gitu ya. Kalau seandainya memang saatnya untuk nabung, ya saya nabung. Kalau memang pada saat waktunya nabung itu ternyata pasar saham lagi turun, saya memang perbanyak nabungnya di reksadana saham. Begitu pula sebaliknya, kalau indeks kita lagi hype-hype-nya, tinggi-tingginya, ya mungkin saya persedikit nabung di reksadana saham atau reksadana indeksnya, saya tabung di reksadana yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Kalau untuk value investing sendiri, jujur, kita merasa kalau makroekonomi itu, mungkin saya ya, jangan pakai kita ya, takutnya nanti saya mewakili siapa, saya mewakili diri sendiri. Kalau saya sebagai value investor merasa kalau makroekonomi itu penting. Tapi yang agak berbeda itu adalah makroekonomi itu susah untuk diprediksi. Dalam artian kalau seandainya ekonomis bisa memprediksi makroekonomi, pergerakan makroekonomi secara tepat, otomatis mereka pasti sudah jadi orang yang terkaya di dunia gitu ya, karena mereka bisa mungkin pakai leverage gitu ya untuk apa gitu ya, kalau sudah bisa prediksi suku bunga akan naik atau gimana, mungkin mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, kita gunakan makroekonomi kalau value investor sebatas untuk memprediksi bisnis. Jadi kalau seandainya makroekonominya mengatakan kalau seandainya USD akan menguat, maka mungkin kita perlu perhatian nih dengan emiten-emiten yang misalnya hutang terhadap USD-nya ataupun exposure terhadap USD-nya besar, ataupun emiten yang mungkin penjualannya dalam rupiah tapi bahan bakunya dalam US dollar. Nah, itu mungkin kita berikan semacam penekanan-penekanan. Tapi kalau saya pribadi tidak mendasarkan keputusan investasi saya pada pergerakan makroekonomi maupun pergerakan pasar saham yang dikontrol oleh makroekonomi. Maksudnya gini, oh nanti makroekonominya jelek, oh saya keluar dulu dari pasar saham. Nanti saya baru masuknya setelah misalnya mungkin di bottom atau di mana. Nah mungkin itu kalau dari saya. Kalau dari Pak Glenn sendiri, gimana Pak Glenn? Kalau kita lihat kan memang pemberitaannya cukup masif ya, bahkan dari jajaran paling tinggi sekalipun sampai bos-bos di dunia gitu ya, Bank Dunia juga sempat ngomong, siapa sempat ngomong. Kira-kira gimana pandangan Pak Glenn? Karena kan kalau saya lihat di ngomongin uang sendiri, ada banyak tuh pembahasan tentang makroekonomi. Saya sempat lihat videonya Pak Glenn yang tentang resesi dulu, yang 2 tahun yang lalu Indonesia resesi. Nah, menarik melihat dari sudut pandang Pak Glenn.
Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi, banyak sekali insight-nya. Mungkin aku sedikit take dulu ya terkait dengan topik resesi ini. Yang pertama adalah teman-teman mungkin jangan terlalu bereaksi pada sesuatu yang mungkin masih dalam bayang-bayang. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin aku pengen sedikit jelaskan sebetulnya resesi itu apa dan definisinya itu sebenarnya apa, sehingga apakah berdasarkan mengetahui dengan definisinya kita jadi tahu seberapa signifikan ini bergantung sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi secara umum begini, resesi itu adalah situasi di mana pertumbuhan ekonomi yang mana itu dicerminkan oleh agregat dari banyak aspek ya, dari mulai tingkat konsumsi masyarakat, kemudian government spending juga, kemudian nilai dari investasi dari luar masuk ke Indonesia dalam sektor real, kemudian apa namanya delta ada ekspor maupun impor, semua itu kita lihat dan kita lihat setiap kuartal tuh dimonitor. Dan secara umum seharusnya ekonomi sebuah negara itu bertumbuh secara bertahap dan perlahan gitu, secara umum bertumbuh. Kenapa secara umum bertumbuh? Karena inherently sebuah negara itu biasanya, apalagi negara berkembang, penduduknya makin banyak, angkatan kerja berikutnya makin banyak gitu, sehingga makin banyak orang yang berproduktivitas, makin banyak orang yang buka usaha, nggak mungkin makin sedikit. Secara normal itu makin banyak, setiap kali angkatan kerja makin produktif dan seterusnya gitu, makin menghasilkan output dalam agregat ekonomi. Nah, akan tetapi ketika situasinya ternyata pertumbuhan ekonomi ini tidak sesuai dengan harapan, pasti ada sesuatu yang terjadi gitu. Nah, resesi itu mendefinisikan di mana pertumbuhan ekonomi saat dua kuartal, yaitu 6 bulan, itu negatif berturut-turut dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya gitu. Mungkin bagi sebagian orang akan biasanya kan naik turun, tapi sebetulnya dalam angka yang makroekonomi level ya, dalam agregat yang satu negara, itu adalah sebuah pertanda yang mana perlu sinyal, itu menjadi sebuah sinyal gitu. Apa nih yang salah? Karena secara umum harusnya terus naik gitu. Makin banyak penduduk, makin banyak transaksi, makin banyak uang yang beredar, secara umum harusnya naik. Nah, wajarnya itu memang sudah naik di level kurang lebih 5%. Nah, ini terjadi penurunan dalam 2 kuartal berturut-turut. Dan saat ini memang belum konfirmasi di Indonesia, tapi sudah banyak terkonfirmasi di banyak negara-negara lain gitu. Dan berdasarkan apa namanya ya estimasi, ketika nanti di tahun 2023 di Q1-nya dan Q2-nya sangat-sangat apa namanya sangat-sangat bisa diprediksikan bahwa itu akan menurun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, sehingga terdefinisikanlah resesi gitu. Akan tetapi kita harus tahu juga yang namanya resesi itu sebetulnya adalah sebuah raport ya Pak, di mana raport itu kita ngelihat oh selama 6 bulan ini ternyata agregat makroekonomi kita ini nggak bertumbuh. Tapi bukan berarti wah berarti itu menjadi sebuah proyeksi ke depannya bagaimana gitu. Sebetulnya enggak, itu sebuah sinyal aja, raport di mana ini ya kalau misalnya bahasa teknisnya lagging indikator gitu, bahwa ternyata 2 kuartal terakhir itu kita sudah mengalami perlambatan. Itu sesuatu yang sudah kita alami gitu, bukan sesuatu yang akan kita alami, tapi status resesi adalah sesuatu yang memang sudah kita alami 2 bulan terakhir. Makanya diketoklah palu dalam definisi tersebut gitu. Nah, jadi sebetulnya apakah resesi nanti akan semakin buruk? Justru mungkin bisa dibilang apa yang secara konkret terjadi memang sedang kita rasakan saat ini, sampai dari beberapa bulan terakhir saat ini dan mungkin beberapa bulan ke depan. Jadi bukan terjadi suatu shock yang luar biasa gitu, tapi secara sehari-hari pun memang ekonomi semakin lama semakin melambat trennya gitu. Nah, itu yang pertama ya definisinya. Yang kedua itu pemicunya sebenarnya apa? Memang saya bisa bilang kalau banyak orang bilang wah ini pemicunya ini ada sesuatu yang luar biasa kacau dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa saya sederhanakan, sebenarnya pemicunya itu apa adalah saat ini yang mungkin paling terasa di antara teman-teman, inflasi atau kenaikan harga barang-barang memang cukup abnormal, lebih tinggi daripada biasanya. Memang setiap tahun angka kenaikan harga barang memang tinggi ya. Maksudnya naik secara bertahap gitu, secara gradual, termasuk juga UMR kita dan lain sebagainya. Akan tetapi belakangan kok kelihatannya lebih cepat daripada biasanya gitu. Hal ini sebetulnya aku bisa bilang
inflasi itu ada beberapa jenis ya. Ada inflasi yang mungkin bisa dibilang sehat karena ada gejolak ekonomi dan juga perputaran ekonomi yang sehat, tapi ada juga inflasi yang kurang sehat. Nah, yang kita alami sekarang itu adalah inflasi yang tidak sehat. Kenapa? Karena ini dipicu oleh kenaikan harga barang di sektor hulu, gitu. Di sektor-sektor dasar penunjang produktivitas ekonomi secara umum. Salah satunya yang paling gampang itu kita lihat di minyak bumi, batu bara ya, dan juga ekonomi yang penunjang. Kalau misalnya energi aja benar-benar naik harganya, of course itu menjadi trickle down effect di mana produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari ujung-ujungnya mengalami kenaikan juga secara bertahap. Nah, yang memang sedikit mencemaskan di sini adalah kenaikan harga barang-barang ini tidak diikuti oleh kenaikan produktivitas maupun juga apa ya namanya ya, kenaikan demand gitu. Jadi inflasi ini bukan disebabkan karena masyarakat ingin mendapatkan barang atau misalnya ini tertentu konsumsinya lebih nambah, enggak. Sebetulnya tingkat konsumsi dan keinginan untuk konsumsi itu sama-sama aja, tapi supply-nya terhenti, macet karena berbagai macam isu yang mungkin bisa kita telusuri lebih jauh ya. Salah satunya penghentian pasokan karena ada apa namanya konflik antara Ukraine sama Rusia dan lain sebagainya. Itu semua jadi bikin oke, Rusia sebagai sebuah negara yang sangat strategis, mereka benar-benar bisa dibilang ada orang istilahnya pom bensinnya Eropa, bahkan pom bensinnya dunia gitu. Begitu mereka banyak penyaluran dari situ yang terhenti, jadinya efeknya merambat kemana-mana gitu. Begitu sumber energi yang biasa didapatkan untuk listrik sehari-hari, untuk ini sedikit, jadinya barang-barang di bawahnya lebih mahal. Kalau saya analogiin tuh kayak kita mungkin jualan warteg gitu ya, tapi berasnya dikit, asupan air bersihnya dikit gitu, kedelainya dikit, ya jadinya end produknya dikit dan orang yang konsumsi sama aja, ujung-ujungnya harus naikin harga gitu. Jadi mungkin dua ini ya yang sangat ini adalah kenaikan harga yang akan mungkin nggak akan dalam waktu singkat kita rasakan akan mereda gitu. Kemungkinan akan masih dalam level yang bisa dibilang konstan, dan efek lebih jauhnya lagi memang ketahanan dari perusahaan-perusahaan saat ini, di mana perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak bisa menekan harga produksinya ataupun dia tidak bisa berinovasi, bisa jadi memang agak kepayahan, dan biasanya hal yang dilakukan setelah itu adalah terpaksa mereka melakukan pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Jadi mungkin dua hal itu ya yang secara umum kita rasakan gitu saat ini. Itulah yang terjadi, begitu Pak Dodi gitu. Nah, mungkin sedikit saya apa namanya singgung lagi ya terkait dengan pandangan Pak Dodi sebagai seorang value investor. Yang saya tahu ya Pak ya, seorang value investor itu punya ciri khas, di mana salah satu ciri khasnya adalah Pak Dodi atau mungkin teman-teman value investor yang lain adalah mereka yang tidak mudah terpengaruh gitu, tidak mudah terpengaruh terhadap dengan perkembangan berita ataupun mungkin hingar-bingar di luar sana. Mereka orang yang punya keteguhan dan juga punya prinsip yang kalau yang membedakan value investor sama yang lain, value investor paling nggak bisa jarang mudah untuk terpengaruh sama hal itu. Tapi mungkin nggak sih Pak Dodi dalam kondisi-kondisi tertentu ya, seorang value investor mengevaluasi kembali asumsi-asumsinya. Dimana saya yakin pasti seorang value investor membuat sebuah prinsip investasinya didasari oleh asumsi-asumsi yang ini tidak akan patah gitu. Tapi akankah ada suatu saat di mana ternyata situasi ekonomi membuat seorang value investor questioning the fundamental assumption itu sendiri sehingga memikirkan ulang strateginya gitu. Bagaimana Pak Dodi? Menarik Pak. Jadi sebenarnya ketika dalam kondisi ekonomi yang apa istilahnya ekstrim ya, yang ada perubahan ekstrim, tentu saja tesis investasi kita harus validasi lagi. Apakah tesis investasi yang pertama kali kita sudah rangkai sebelumnya itu masih berlaku atau tidak? Saya ingat sekali ketika mungkin saya pakai kasus yang resesi sebelumnya ya Pak ya, pada saat COVID-19 kemarin, di mana kan kita juga ada resesi.
Dulu saya sempat berinvestasi pada satu emiten properti yang dia itu ada pendapatan recurring dari mall. Karena kita tahu sendiri kan, COVID-19 itu melanda dan orang-orang pada stay at home. Orang-orang tidak lagi pergi ke Hmm. mall, dan pada akhirnya mall-mall tersebut terpaksa harus kasih potongan harga kepada tenan ya. Maksudnya nggak mungkin kan mallnya tutup terus kemudian tenan dipaksa untuk bayar. Nah, hal-hal Yes. seperti ini pada akhirnya membuat kita coba berpikir ulang. Kira-kira Hmm. benarkah dampak dari COVID-19 ini akan membuat masyarakat pada akhirnya berubah perilakunya? Ini kalau menurut Hmm. saya kita harus validasi, kita harus uji terus sebagai seorang investor dan bisa jadi kita salah. Ataupun mungkin Oke. ada perusahaan, kita nggak bicara resesi juga ya, ada kebijakan dari pemerintah di mana mungkin pemerintah memberikan entah insentif ataupun misalnya cukai, tambahan cukai terhadap segala sesuatu barang. Nah ini juga bisa jadi menguji tesis investasi kita. Bisa jadi Oke. ketika seandainya pada akhirnya ada perubahan yang kita yakini itu akan terjadi secara permanen, kita harus dengan rendah hati mengubah tesis investasi kita. Nah itu sih Pak. Mhm. Nah ini Mhm. memang tantangan ya, Oke. bagi kita investor juga tantangan. Memang opportunity itu terkadang datang pada saham-saham yang mungkin lagi ada trouble karena efek dari resesi seperti ini ya, efek dari kenaikan energi dan seterusnya, ataupun efek-efek Oke. lainnya. Nah ini yang Oke. kita pun juga terus belajar untuk melihat hal ini. Jadi kita nggak boleh tutup mata gitu Pak, kalau Mhm. kalau menghadapi hal seperti ini. Sepakat Oke. saya. Baik. Baik, mungkin sedikit saya komentari lebih jauh ya terkait dengan situasi resesi ini karena tadi saya lihat ada beberapa yang tanya mungkin Indonesia gimana nih dan lain sebagainya. Kalau aku ngelihat beberapa hari terakhir aku banyak baca ya terkait dengan beberapa data dan juga komentar-komentar para ahli di luar sana. Eh, Mungkin kalau opini aku pribadi bisa dibilang Indonesia adalah salah satu negara yang untungnya ya percaya atau tidak punya ketahanan ekonomi yang justru lebih baik daripada banyak negara lain. Salah satu contohnya misalnya begini, ketika kita masalahnya adalah dari sisi hulu itu harga-harga naik gitu ya, uh, kita punya ketahanan yang baik bahkan jauh lebih baik daripada sebagian dari negara maju. Kita ambil contoh Inggris yang belakangan ini lagi di daerah krisis energi di mana mereka tarif dasar listriknya bisa naik sampai 2,5 kali lipat dan bahkan terjadi pemadaman di beberapa lokasi tertentu gitu. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya simpel aja. Mereka nggak punya batu bara, gitu. Mereka suplai batu baranya kebanyakan memang dari negara yang sedang berkonflik itu. Sehingga ada ketergantungan di situ. Dan di Indonesia suplainya banyak banget. That's why kita mungkin memang tarif dasarnya agak naik dikit, tapi jauh lah dibandingkan yang lain tuh udah benar-benar bisa dibilang nggak make sense gitu. Luar biasa, sangat-sangat memprihatinkan sekali.